Hari ini kita akan membahas konsep cyber wellness, kesejahteraan digital dan etika penggunaan internet. Istilah ini sering muncul dalam diskusi mengenai perilaku digital sehat, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi. Kita hidup di zaman di mana media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan media sosial, kita bisa dengan mudah terhubung dengan teman, keluarga, bahkan orang asing dari belahan dunia lain. Inilah yang membuat kita merasa selalu terhubung. Tapi, di balik itu ada hal yang perlu kita renungkan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar dekat atau justru semakin merasa jauh? Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah terhubung tapi terasing. Artinya, meskipun kita banyak berinteraksi di dunia digital, seringkali kualitas interaksi langsung tatap muka, ngobrol dengan ekspresi, bahasa tubuh, atau sekadar tertawa bersama menjadi berkurang sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Menurut Kementerian Pendidikan Singapura (MOI), cyber wellness diartikan sebagai kesejahteraan positif pengguna internet. Artinya, bukan sekadar mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berperilaku aman, etis, dan bertanggung jawab ketika berada di dunia maya. MOE menekankan ada 3 prinsip utama dalam cyber wellness: respect for self and others, menghormati diri sendiri dan orang lain saat berinteraksi online. Contohnya, menjaga privasi pribadi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghargai perbedaan pendapat. Safe and responsible use, menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Misalnya tidak membagikan data pribadi sembarangan, bijak dalam mengunduh aplikasi, dan menghindari penyalahgunaan media sosial. Positive peer influence memberikan pengaruh positif pada teman sebaya. Artinya kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga bisa mendorong teman-teman untuk berperilaku sehat di dunia digital, seperti melaporkan cyberbullying atau mengingatkan agar tidak menyebarkan hoaks. Untuk menginternalisasi prinsip-prinsip ini, MOI memperkenalkan sebuah kerangka sederhana. Sense, Think, Act. Sense, mengenali risiko online, misalnya potensi penipuan, cyberbullying, atau konten berbahaya. Think, menganalisis dan mengevaluasi situasi digital berdasarkan prinsip cyber wellness. Apakah tindakan saya aman? Apakah ini akan merugikan orang lain? Act, mengambil tindakan yang bijak dan aman. Misalnya, mengabaikan pesan mencurigakan, melaporkan akun yang menyebarkan kebencian, atau membantu teman yang menjadi korban perundungan online. Selain definisi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Singapura (MOI), ada juga pandangan akademis lain yang memperkaya pemahaman kita tentang cyber wellness. Menurut Penar Mehcet Turker and Ebru Khalid Chakmak, 2019, cyber wellness dapat dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diarahkan untuk melindungi pengguna internet serta penggunaan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab. Ada 2 poin penting yang bisa kita tarik dari definisi ini, yaitu perlindungan pengguna internet dan penggunaan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab. Jika kita bandingkan dengan definisi dari MOE, terlihat ada kesamaan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Namun, versi Turker dan Chakmak lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan etika dalam penggunaan teknologi, sehingga memberi nuansa yang lebih menekankan pada keselamatan sekaligus tanggung jawab sosial. Salah satu fenomena yang berkaitan dengan cyber wellness disebut juga dengan cyber syndrome, Shi et al. 2021. Istilah ini merujuk pada kondisi gangguan yang muncul akibat interaksi berlebihan dengan dunia maya, baik media sosial, game online, maupun aktivitas digital lainnya. Dengan begitu terlihat jelas bahwa cyber syndrome adalah konsekuensi negatif jika seseorang gagal mengelola penggunaan teknologi secara sehat. Jadi, kesimpulannya yang dimaksud dengan cyber wellness adalah konsep yang berfokus pada kesejahteraan positif pengguna internet, melibatkan interaksi sehat, aman, dan bertanggung jawab di dunia maya, mengajarkan etika digital dan kesadaran akan dampak perilaku online. Jika tadi kita sudah memahami definisi cyber wellness dari berbagai ahli dan institusi, serta melihat risiko seperti cyber syndrome, sekarang pertanyaannya, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam mewujudkan cyber wellness di era digital saat ini? Meningkatnya cyberbullying dan ujaran kebencian. Bentuknya bisa berupa ejekan, hinaan, pelecehan, hingga ancaman yang disebarkan secara daring. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Dunia digital penuh dengan informasi, tetapi tidak semuanya benar.
Hoax dan disinformasi dapat memengaruhi opini publik, menimbulkan kepanikan, bahkan memecah belah masyarakat. Kecanduan internet dan media sosial. Banyak pengguna, terutama anak muda, kesulitan mengatur waktu penggunaan media sosial, game online, atau hiburan digital. Kejahatan siber, phishing, penipuan online, peretasan, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan berkedok undian, hingga peretasan akun. Kurangnya literasi digital di kalangan pengguna. Literasi digital yang rendah membuat pengguna lebih rentan terhadap hoax, manipulasi, maupun penipuan. 3 prinsip utama cyber wellness. Dalam kajian cyber wellness, ada 3 prinsip utama yang menjadi fondasi perilaku sehat di dunia digital. Di antaranya yaitu respect for self and others. Prinsip pertama adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Artinya, kita harus sadar bahwa identitas digital adalah cerminan diri. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri dengan membagikan data pribadi secara sembarangan, dan jangan pula merugikan orang lain melalui ujaran kebencian, perundungan, atau penyebaran konten negatif. Selain itu, kita juga harus menghormati orang lain secara daring. Misalnya, menempatkan diri pada posisi orang lain, menerima pandangan dan opini yang berbeda, memberikan penghargaan saat menggunakan karya orang lain, meminta izin jika perlu, serta menghindari berbagi materi yang menyakitkan. Safe and responsible use. Prinsip kedua adalah penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ini mencakup menjaga keamanan akun, berpikir kritis sebelum membagikan informasi, serta menggunakan teknologi secara etis. Sebaiknya kita memahami dan menerapkan best practice dasar untuk keamanan internet. Selain itu, pahami juga bahwa perangkat seluler yang terhubung internet dapat meningkatkan keterhubungan sosial seseorang, tetapi juga dapat menjadi sumber gangguan. Manage non-work screen time. Prinsip ketiga adalah mengelola waktu penggunaan layar di luar aktivitas akademik atau pekerjaan. Ini penting untuk mencegah kecanduan digital, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memastikan kita tetap memiliki waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar. Ketika kita berbicara tentang perilaku digital yang sehat dan bertanggung jawab, sebenarnya kita sedang membahas bagaimana seseorang mampu menggunakan internet secara bijak, seimbang, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Memperhatikan kesejahteraan pengguna internet. Memahami perilaku online yang baik dan buruk, sadar dan melindungi diri dari risiko online. Bertanggung jawab atas tindakan online, mempelajari pengetahuan digital yang positif. Apa yang dimaksud dengan memperhatikan kesejahteraan pengguna internet? Hal ini mengacu pada kondisi mental, emosional, dan fisik yang sehat saat menggunakan internet, termasuk keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Contohnya, seseorang mengatur waktu bermain media sosial agar tidak mengganggu jam tidur atau waktu belajar. Selanjutnya yaitu memahami perilaku online yang baik dan buruk. Kesadaran akan tindakan yang pantas dan tidak pantas di dunia maya, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Contoh, perilaku yang baik. Memberi komentar positif di unggahan teman. Perilaku yang buruk. Menyebarkan foto pribadi orang lain tanpa izin. Poin berikutnya yaitu sadar dan melindungi diri dari risiko online. Yaitu kemampuan mengenali ancaman digital seperti penipuan, phishing, atau cyberbullying, dan mengambil langkah pencegahan. Contohnya, menggunakan verifikasi 2 langkah di akun email dan media sosial untuk mencegah peretasan. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas tindakan online. Menyadari bahwa setiap aktivitas online meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak pada reputasi dan orang lain. Contohnya, tidak memposting informasi yang dapat memicu kebencian atau merugikan pihak tertentu. Dan yang terakhir yaitu mempelajari pengetahuan digital yang positif dengan memanfaatkan internet dan teknologi untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas secara konstruktif, maka akan meningkatkan kesejahteraan diri seseorang dalam penggunaan digital serta meningkatkan produktivitasnya dalam pembelajaran. Contoh kegiatannya seperti mengikuti kursus online gratis untuk meningkatkan kemampuan desain grafis. Nah, kita sudah mempelajari bahwa cyber wellness berbicara tentang kesejahteraan positif pengguna internet. Untuk itu, perlu ada aturan yang dapat mengatur pengguna internet agar berperilaku positif di dunia maya yang disebut dengan etika digital. Etika digital berfokus pada nilai, norma, dan aturan moral dalam berperilaku di dunia maya,
Kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan, bahkan saling melengkapi. Untuk lebih dapat memahami keterkaitan antara cyber wellness dan etika digital, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Cyber wellness berfokus pada kesejahteraan pengguna internet, kesehatan mental, emosional, dan sosial dalam penggunaan teknologi. Menekankan pada kesadaran diri dan pengelolaan perilaku online agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti mengatur waktu penggunaan media sosial, menjaga privasi, memahami risiko cyberbullying, dan membangun interaksi positif di dunia maya. Sedangkan etika digital berfokus pada nilai dan prinsip moral dalam berinteraksi di ruang digital. Etika digital menekankan apa yang benar dan salah dalam dunia online, sesuai norma sosial, hukum, dan tanggung jawab. Contohnya, tidak menyebar hoaks, menghargai hak cipta, tidak melakukan plagiarisme, dan menghormati pendapat orang lain. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa cyber wellness adalah kondisi ideal yang ingin dicapai, sementara etika digital adalah jalan atau pedoman untuk sampai ke kondisi tersebut. Mengapa kehidupan digital perlu diatur? Karena sedikit banyak kehidupan digital merepresentasikan kehidupan nyata manusia